Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Hari ini kita belajar Facebook Ads. Ini lebih ke preview ya, preview tentang eh, apa itu Facebook Ads ya. Nah, saya akan langsung aja karena ini kita waktunya sekitar 2 jam. Saya mau kenalan dulu teman-teman ya. Kelihatan ya, tes tes. Oke, cek cek ya. Nah, ini salah satu slide yang akan saya sharekan nanti di kelas workshop One Day Facebook Ads ya. Cuma hari ini mungkin kita akan bicara mindset ya. Dan teman-teman nanti bisa ulang-ulang video ini supaya teman-teman paham, khususnya di sini yang alumni atau peserta yang akan ikut di hari Minggu gitu kan. Ya. Nah, kenalan dulu, saya Rafiq Batiar, profesional coach Taufik Bahtiar, MPD, owner dari JB Institute, GBC 12, GLC 13 ya. Di guru saya salah satunya Coach Fahmi, Coach Dr. Fahmi. Nah, ini salah satu bisnis saya, teman-teman. Kenalkan, saya punya lembaga training JB Institute ya. Saya punya bimbingan belajar di dalam marketing. Saya punya agensi ya, ya, agensi jasa pengelolaan website, jasa iklan, semua produk-produk tentang jasa saya punya. Nah, di herbal ya seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini salah satu bisnis kedua saya sebenarnya. Ini lahir 2016. 2016 berarti saya berbisnis itu sudah berapa? 7 tahun ya kalau di bidang training. Jadi saya seperti Mbak Yanti itu sudah 5 tahun gitu kan. Jadi saya merasakan banget bagaimana perjalanannya. Apalagi saya 2017 punya bimbel musik. Jadi berarti saya punya bisnis pendidikan itu sudah 15 tahun. Dulu saya punya cabang sekitar 20 cabang ya. Nah, ini salah satu beauty saya ada skincare. Saya ikut di beberapa distributor yang ada di beberapa kota ya. Nah, ini Herbal ya. Cuma beberapa ini saya tutup ya. Tidak semua mulus ya. Jadi saya sewa ruko, kontrak, saya jualin sendiri, habis itu bangkrut-bangkrut sendiri, saya tutup sendiri, itu pernah saya lakukan ya. Jadi eh, jangan dikira saya tidak punya bisnis ya. Saya punya bisnis yang sering gagal juga gitu kan. Jadi jangan melihat kok enak ya gitu kan, ngomong doang gitu kan. Ya. Nah, ini salah satu usaha yang saya suka ya. Saya sangat sangat jatuh cinta dengan bisnis 2 tahun terakhir bimbingan belajar digital marketing. Saya punya mimpi nanti ke depan setiap rumah-rumah, apalagi resesi 2023 ini akan menjawab, bahkan nanti akan kita launching bimbel ya, bimbel digital marketing, bimbel UMKM, bimbel advertiser ya, dan bimbel digital marketing. Itu salah satu visi saya yang akan saya terus lakukan ya. Nah, why? Nah, teman-teman ya. Jadi kenapa kita perlu belajar digital? Jadi saya akan cerita dulu bagaimana perjalanan saya membangun sebuah bisnis khususnya di bidang online. Ya, 2016 saya fokusnya di konsultan bisnis, 14, 15. 2017 saya fokusnya ke konsultan manajemen, ya, konsultan manajemen, ya, konsultan manajemen. 2019 saya jadi konsultan marketing, ya. Jadi konsultan bisnis, konsultan manajemen, konsultan marketing, ya. 2020 saya konsultan digital marketing. Ya, jadi melalui 3 tahap. Konsultan bisnis, konsultan manajemen, konsultan marketing, nah konsultan digital marketing. Nah, 2023 atau 2022 saya mendalami Facebook Ads. Saya mendalami iklan ya. 2020 sama 2021 saya organik ya. Nah, 2023 ini akan menjadi tahun ya penentu teman-teman eh, berhasil nggak sih eh, menjadi seorang leader gitu kan. Nah, jadi eh, teman-teman perlu paham bahwa sekarang eranya berubah ya. Jadi perubahannya itu nggak nentu. Makanya kenapa?
Salah satu belajar Facebook Ads, belajar digital marketing, itu bukan karena tekniknya, tapi karena kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri. Contohnya misalkan gini, saya ini takut gagal, saya ini nggak bisa, saya gaptek, saya udah usia, saya udah. Nah ini salah satu alasan kenapa kita nggak bisa-bisa gitu. Kita mulai sekarang coba, saya adalah seorang advertiser, saya adalah tukang iklan. Jadi diperbaiki dulu self-nya gitu kan. Jadi kalau Anda mau jadi advertiser, yakin aja gitu. Ya. Bisa nggak teman-teman ngomong gitu? Saya adalah seorang advertiser. Bisa Eh, coach. apa tahun depannya kecil aja suaranya dalam hati aja. Tapi minimal kita ini berdamai dengan diri kita sendiri gitu. Saya Bu ya, saya sebenarnya bukan advertiser 2020. Tapi karena saya melihat tren ke depan bahwa advertiser itu menjadi penting, maka saya mendalami dan di Fly itu saya ulang-ulang seorang advertiser yang berpengalaman. Saya ulang-ulang tuh sejak 6 bulan yang lalu. Akhirnya lama-lama kan pengalaman. Coba kalau misalkan saya ngisi kelas itu 2 tahun lagi, berarti pengalaman nggak Bu, saya Bu? Pengalaman coach. Nah, kalau sekarang, ya pasti Anda dinyinyirin banyak orang itu nantinya. Tapi nggak usah khawatir teman-teman. Anda tidak dosa. Anda ngomong dengan diri sendiri nggak dosa. Apa? Ayo kita lawan change ini. Kita ikutin change. Yang kedua, kompetitor tidak pasti. Oh, itu tidak pasti. Artinya kompetitor ini benar-benar nggak jelas. Nah, ini komplek, komplek, eh, komplek eh, si TC, customer. Jadi customer itu kompleks. Ada yang komplain, permintaannya banyak, itu wajar, gitu kan. Ya namanya juga bisnis tuh ngurusi orang, ya. Maka kalau nggak mau ngurusin orang nggak usah bisnis, ya kan. Terus ambiguity company, rancu, perusahaan kita nggak jelas. Nah, ini salah satu skill yang dibutuhkan di era sekarang. Jadi alasan kenapa teman-teman perlu belajar Facebook Ads, kenapa teman-teman perlu belajar digital marketing. Era sekarang adalah yang dibutuhkan adalah salah satunya teknologi itu kewajiban, digital marketing itu kewajiban. Di sini ada namanya innovation. Digital marketing membuat iklan butuh innovation. Active learning and learning strategis. Anda perlu belajar active learning. Anda perlu belajar learning strategis. Ya apa caranya belajar supaya efektif? Terus creativity, originality dan inisiatif, teknologi and programmer, critical thinking dan analisis, complex problem. Di perusahaan ada masalah, Anda selesaikan. Itu salah satu complex problem. Leadership and social influence, emotional intelligence, dan seterusnya. Nah, digital marketing kenapa nggak ada? Karena kewajiban. Wajib. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak belajar digital marketing ya. Itu alasan kenapa saya buka kelas Facebook Ads. Ya. Oke. Nah, ini salah satu generasi pre-bomber, bomber, gen X, gen Y, gen Z. Saya mulainya dari sini. Nah, sekarang teman-teman lahir tahun berapa? Kita cek di sini. Nah, kalau lahir tahun 80 sampai 95 itu generasi Z. Kalau lahir 63 sampai 80 itu Z. Kalau di bawah 63 itu baby boomers. Generasi Z itu cara ngapalinnya itu lahir di tahun 2000 ke atas. Jadi kalau teman-teman tadi lihat di sini rata-rata misalkan kalau saya 86 ya berarti saya generasi Y. Ya, generasi Z itu di mana? Di ini. Nah, warna ini. Artinya sudah melalui generasi Z. Di depan saya sudah ada zona generasi Z. Berarti saya mau nggak mau harus membina generasi Z. Mau nggak mau. Ya. Nah, sekarang kalau Anda di generasi X, mau nggak mau, Anda harus mulai adaptasi ke generasi Z. Minimal naik satu tingkat. Gitu. Dan kebutuhan-kebutuhan era sekarang di generasi Z itu salah satu TikTok. Ya. Generasi Z, generasi X, hampir semua Facebook itu ada. Itu salah satunya. Ya. Teman-teman nanti pelajari. Ya. Nah, kira-kira Anda sekarang di posisi yang mana? Anda sudah siap belum belajar Facebook Ads? Sudah siap belum? Nah, kebanyakan usia-usia generasi Y, generasi baby boomers itu susah banget untuk belajar. Pokoknya saya malas gitu. Ya, saya malas untuk belajar gitu kan. Nah, makanya teman-teman dirubah dulu. Nah, ini salah satu ciri-cirinya ya. Kalau teman-teman masuk di generasi X itu seperti apa, generasi Y seperti apa, generasi Z seperti apa. Nah, ini menjadi catatan gitu.
Dan jadi kalau Anda ini sekarang di generasi X, wajar kalau Anda ini skeptis, susah. Sekarang itu pekerjaan itu banyak remote. Saya orang yang senengannya ngantor itu. Tapi era sekarang anak milenial itu kaya raya dari rumah gitu. Nah, ini juga kita butuh adaptasi gitu ya. Nah, salah satu pekerjaan yang sangat eh, sangat bisa dijalankan itu adalah Facebook Ad, dikerjakan dari rumah. Ya. Nah, ini salah satu milenial ya. Nah, ini bagaimana ngelola milenial? Ya, kita sentuh dengan kita ajarin, kita kawal, kita tunjukkan contohnya ya. Kita ceritakan, kita buat storytelling. Jadi mengelola anak milenial itu nggak mudah ya. Kita butuh proses. Nah, nah, ini saya kenalan dulu teman-teman ya. Jadi studi saya adalah juru digital. Jadi saya 2020 tuh sudah punya tim digital marketing. Jadi kalau kita bicara anak magang, saya itu udah punya 50 anak magang, 40 anak magang. Ada plus minusnya, ada kelemahannya, ada kekurangannya. Itu suka dukanya udah sama. Di situ perjalanan dari sini. Jadi saya mulai bisnis itu 2020 awal di saat pandemi. Ya, jadi saya keliling, saya ke sekolah-sekolah, nawarin, nyari mitra, dan seterusnya. Akhirnya saya dapat mitra, saya punya anak magang banyak. Nah, 2021 puncak saya. Ya, 2021 saya punya tim sekitar 30 dan rutin meeting setiap akhir bulan. Jadi kalau sekarang itu saya ngelola 32 orang itu sangat gampang sekali gitu karena saya pernah posisi punya karyawan 30. Ini karyawan spam. Ya, pekerjaan saya adalah posting dulu. Saya dulu nyepam di Facebook Marketplace, ya di Google gitu kan. Semua platform, pokoknya posting barbar lah. Nah, tapi semakin kesini kesini omsetnya menurun gitu kan. Dan kita nggak bisa gerak. Kenapa? Karena platform sudah mulai pintar. Facebook sedikit-sedikit banner. Ya, semua platform rasa nggak teman-teman? Kalau Facebook itu Terasa banget, Coach. kan? Makanya kenapa sebelum saya didistrak oleh tim, maka tim saya distrak sendiri. Tim saya bubarin 6 bulan terakhir. Ya. Bukan karena saya gagal membangun tim, enggak. Bukan karena saya gagal, saya nggak merasa gagal. Tapi gini, saya alokasikan gaji karyawan itu untuk budget iklan. Gitu loh. Jadi gini, kalau kita bicara organik, berarti alokasi budget yang paling besar adalah gaji karyawan. Oke. Betul. Nah, sementara kalau kita ngiklan, budgetnya itu adalah advertiser. Ya, advertiser 1 sampai 5 plus budget iklan yang unlimited. Sama CS 1 2. Jadi komposisinya kalau kita membangun tim advertiser, sebenarnya cukup maksimal 5 udah miliaran Anda. Udah miliaran ya. Artinya apa? Kekuatannya itu di akun gitu. Makanya akunnya dijaga benar gitu. Jangan telat bayar, terus pokoknya jangan di ini ya jangan di sini ya. Nah, terus sekarang ini salah satu kantor saya, teman-teman ya. Ini kantor saya, ya ada 2 kantor. Sekarang ada 3 ya, yang ada di ruangan ini kantor khusus advertiser. Di sini ada sekitar 4 advertiser. Di kantor sana ada admin, ya kan? Dan kita remote dari sini. Gitu. Makanya beda beda manajemen. Kalau di sini khusus otaknya otak iklan gitu kan. Kalau di sana operasional. Makanya acara besok hari Minggu itu ada di kantor yang sini. Nah, gitu. Oke. Oke ya. Clear? Nah, ini tahun 2022 pertengahan ya. Dari 30 sisa sekitar 7. Dan ini salah satu studi case klien-klien saya. Saya punya klien itu banyak. Ada 100 klien yang saya dampingin selama 5 tahun terakhir. Dan itu perusahaan-perusahaan yang gede ya. Jadi dari Jakarta, dari properti, dari kuliner, semua perusahaan-perusahaan hampir saya pernah dampingin itu. Dengan suka dukanya ya. Ini salah satu case The Lima Fashion, Kuko Kids, sama Virus. Dia karyawannya 5, tapi omsetnya 1 miliar perusahaan fashion. Salah satu channelnya menggunakan kemitraan, menggunakan agen reseller dan juga iklan gitu kan. Kebetulan saya dampingin beliau dan selama 6 bulan kita dampingin, alhamdulillah luar biasa omsetnya ya. Jadi ini salah satu aktivitas pekerjaan saya sehari-hari itu. Nah,
Ini salah satu klien saya yang ini luar biasa gitu. Perusahaan fashion, omsetnya 1 miliar, karyawannya cuma 5 gitu. Nah, sementara waktu itu karyawan saya 30. Nah, saya ketampar-tampar tuh. Ya, saya punya karyawan 30, omsetnya masih ratusan juta gitu kan. Sementara ini ada klien yang omsetnya itu 1 miliar lebih, karyawannya cuma 5 gitu kan. Tidak. Kira-kira make sense nggak sih kalau karyawan 5 itu 1 miliar? Masuk Sebenarnya akal. tidak. Masuk akal. Nah, dari sinilah teman-teman saya berubah. Dari sini saya hijrah gitu kan. Jadi sebenarnya ketika saya dampingin klien, sebenarnya saya dapat banyak ilmu gitu. Ya, karena saya juga ngerti strateginya, ngerti teorinya, ngerti prakteknya. Dan itu saya lakukan selama 5 tahun gitu. Jadi wajar kalau saya punya banyak model di kepala saya tentang bisnis seperti apa gitu. Gitu ya. Nah, nah sekarang how to nih, langsung to the point ya. Nah, jadi ada 7 step Facebook Ads ya. Jadi sebenarnya kita ada 2 modul ya. Pertama adalah basic, yang kedua adalah advance. Nah, pertanyaan saya adalah teman-teman mau yang mana? Mau tak ajarin semua, ya ayo. Kalau tak aja di basic, ya ayo gitu kan. Kalau mau tak aja di setengah-setengah, ya ayo gitu kan. Nah, aku pengen Anda kuatnya yang mana kan gitu. Nah, nanti kita langsung praktek ya, kita case-nya ya. Nah, ini salah satu modul yang akan saya praktekkan nanti di hari Minggu ya. Hari Minggu workshop, one day workshop ya, selama sehari kita akan praktek langsung tayang iklannya ya, langsung tayang iklannya. Nanti kita akan contoh-contoh, kita ada case-nya ya. Nah, teman-teman tolong dihafal. Tolong dihafal ya. Ini tidak harus urut ya, tapi ini bisa loncat-loncatnya. Tapi nggak mungkin kita membuat halaman kalau nggak ada akun Facebook. Betul nggak? Ya Betul, nggak? Coach. Kita Betul nggak banget, mungkin. Coach. Kita nggak mungkin setting halaman kalau WA-nya belum terinstall kan gitu. Terus kita juga nggak mungkin setting Ads Manager kalau pembayarannya belum beres. Dan kita juga nggak mungkin buat iklan kalau setting pembayarannya belum beres, Ads Manager-nya juga belum ada, terus WA-nya juga belum beres. Maka kenapa? PR-nya, ya, PR-nya untuk teman-teman yang ikut workshop hari Minggu, ya kan? Satu, nih catat nih. Ini 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 saya rekam dan nanti tak share ke grup mentoring ya. Ya. Pertama adalah buat akun Facebook. Ya. Jangan sampai nanti datang ke kelas saya, Pak saya baru punya akun. Waduh, nanti takutnya nggak selesai karena kan kita langsung praktek masalahnya kan seperti itu. Nah yang kedua, buat halaman. Ini bisa dibuat di sana gitu. Tapi yang nomor satu itu wajib. Gitu. Nomor satu. Yang ketiga, setting WA bisnis. Karena kita akan prakteknya langsung ke pesan. Gitu ya. Jadi bukan ke landing page. Walaupun nanti juga dikasih materi tentang landing page. Ya. Tergantung waktunya gitu kan. Nah, terus yang ketiga adalah Anda install setting pembayaran. Anda menggunakan Genius atau menggunakan Bank Jago. Bank Jago itu 1 jam, 2 jam bisa langsung apa aktif ya. Nanti tak tunjukkan contoh-contohnya ya. Hari ini kita lebih ke review dulu ya. Terus yang kelima adalah setting pembayaran. Jadi setting pembayaran itu sebenarnya kalau di akun personal ada beberapa akun yang tidak butuh namanya setting pembayaran karena fokusnya adalah top up. Jadi Anda tinggal isi saldo, transfer langsung langsung. Tapi risikonya apa? Kalau Anda menggunakan akun pribadi, ketika Anda isi saldo dan akunnya itu di banned, maka uangnya ada di mana? Di akun. Ada di akun Facebook dan Anda tidak bisa narik. Nah, contohnya ya, nanti habis saya kasih contoh. Kalau Anda di kartu kredit, ketika akunnya di banned, uangnya masih ada di mana? Di, di rekening kita. Masih ada di rekening, di Bank Jago. Jadi di Bank Jago saya ini ya, di Bank Jago saya ini isinya itu kita 1 juta. Karena target saya seminggu itu 1 juta iklan untuk eventnya. Nah, 1 juta ini, ya, 1 juta ini akan dipotong setiap hari 100.000. Nah, kalau misalkan akun saya itu di banned atau akun saya itu disable gitu kan, uangnya masih ada di sini, kamu paham ya dari sini ya. Tapi kalau Anda menggunakan contohnya, contoh ya, contoh langsung praktek aja ya.
Nah, saya ambil contoh nih. Nah, ini contoh, ini akun saya. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Kelihatan coach. Nah, ini akun saya nih. Hmm, Ini akun saya ya. Ini akun pribadi. Ini Vistar Nawajayani itu istri saya. Jadi saya pakai KTP istri saya. KTP saya sudah hangus, sudah di-banned sama Facebook. Gara-gara gini, saya tahun 2021 itu kan belajar ngiklan awal tahun itu. Ini saya hapus aja. Terus saya ini ada dapat tagihan dari iklan. Terus saya itu kan gini, enak ya, eh, nggak saya bayar iklannya jalan gitu. Akhirnya nggak saya bayar tuh iklannya. Ya namanya juga pengusaha pemula online waktu itu tahun tahun 2021. Nah, pakai akun saya yang lama. Akun saya ini sudah sekitar 10 tahun, Mbak Yanti, gitu kan. Terus saya WD gitu kan. Ah, enak lah. Nggak usah bayar, nanti aja. Saya sombong banget tuh waktu itu. Ya kan? Akhirnya sekarang aku nyesal gitu. Ya ampun, kenapa aku dulu kok apa ibaratnya apa ya? eh, ada tagihan dari Facebook, ya kan? Tapi nggak saya bayar karena saya waktu itu lupa atau apalah gitu. Ada beberapa alasan gitu kan. Makanya sekarang saya nggak berani ketika ada tagihan, saya nggak bayar. Ya, nah ini salah satu akun personal saya. Nah ini kita kita bahas yang pertama ya. Nah, akun personal saya ini hmm, udah kena nih contohnya ya di pembayaran tagihan nih. Coba cek. Ini ada duit berapa, Bu Yanti? 200.000 coach. 200.000. Ini nggak bisa saya ambil. Padahal waktu itu habis saya transfer, terus iklan tak jalankan, tiba-tiba akunnya nggak bisa dipakai. Ini nggak bisa dipakai iklannya. Oh, Kok bisa begitu itu coach? Hah? Kok bisa begitu? Karena Yang nggak tahu Facebook itu memang ya kita harus baik-baik sama Facebook kan yang punya Facebook bukan saya kan. oh Nah ini gitu ya. contohnya. Ini udah nggak bisa iklan nih. Nah, coba ya kan lihat ya. Jadi urutannya tadi tak tunjukkan ya. Jadi ini nggak bisa ngiklan, tapi ini adalah akun. Jadi yang pertama itu, yang berpotensi di banned itu satu adalah akun personal. Habis itu business manager. Di dalam business manager itu ada akun iklan. Di dalam akun iklan itu ada namanya fanspage dan pixel. Ada 4. Pertama ada akun Facebook, akun personal. Jadi yang berpeluang di banned itu adalah akun personal. Kedua business manager. Ketiga akun iklan. Keempat fanspage. Ya, bisa diterima ya teman-teman ya, paham ya? Ya mudah-mudahan ini menjadi pengantar ya teman-teman yang ikut workshop nanti di hari Minggu gitu kan harapan saya ya kelas ini ya. Jadi teman-teman bisa 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 paham. Jadi contoh nih, kalau lihat lihat akun personal gimana? Ini. Nah, ini namanya akun personal, ini akun business manager. Di dalam business manager ada 3 akun iklan. Paham ya? Ini ada 3 akun iklan. Nah, biasanya untuk awal-awal tuh biasanya satu business manager itu bisa cukup dikasih 1 iklan. Jadi 1 iklan akun, nah, 1 iklan akun namanya. Syariah Pak, jago syariah bisa. Nah, oke ya. Nah, gimana stepnya? Kita dari sini dulu stepnya. Nah, ini namanya akun personal. Ini akun personal nih. Nah, saya mulainya dari sini dulu. Tadi kan PR-nya pertama, ya. PR-nya kan membuat akun kan, benar nggak sih? Benar nggak? Coach. Benar coach. Tulis dulu, tulis. Ya, pertama buat akun ini namanya akun personal. Urutannya, jadi urutan dalam kita beriklan itu pertama kita buka facebook.com. Nah, setelah kita di facebook.com, baru nanti di bisnis ya ini di suite nih. Selalu polanya itu.
Jadi setelah kita iklan, ya, sorry sebelum kita iklan, maka pertama kali di mana? Di facebook.com. Baru di sini Business Suite. Ini ada contohnya ya. Nah, ini salah satu lead yang masuk di WA. Kita iklan. Biasanya apa? Ya biasanya saya gini. Nah, dari mana ya? Nah, ini salah satu hasil dari iklan hari ini. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, teman-teman nanti teman-teman juga siapin seperti ini. Harus seperti ini. Nah, ini salah satu folder ya yang teman-teman harus siapin kalau mau iklan. Jadi kalau misalkan kayak gini, ini iklan saya Facebook Ads. Nah, itu ada skripnya. Jadi ini salah satu ini calonnya ya. Misalkan saya mau ngasih info nih, satu skripnya. Nah, ini saya balas dulu ya. Nah, sampai mana tadi? Nah, sampai bisnis manager ya. Nah, urutannya dari sini ya, dari sini nanti masuk ke pengaturan. Nah, pengaturan dari itu dari mana? Itu gambar-gambar kecil ini. Ya. Jadi gambar ini mouse-nya nggak. Nah, jadi dari sini ketemu gambar-gambar nih. Bu, nanti agak dimatikan dulu kalau nanti pas ngomong aja. Karena oke, sip. Nanti kalau pas tanya aja on, Bu. Nah, oke. Sekarang tadi urutannya apa pertama? Pertama kan facebook.com, ya kan? Setelah facebook.com, yang kedua apa? Ayo, Business Suite. Oke. Setelah Business Suite itu business setting. Itu urutannya. Nah, bisa dari sini nih. Nah, baru. Nah, di sini nih. Ini namanya business setting. Nah, di sini ada pengaturan bisnis. Nah, ini. Udah. Itu dulu yang perlu dihafalin. Itu diulang-ulang terus sampai awal. Nah, baru setelah bisnis setting, ya, teman-teman, semua settingan-settingan yang ada di Facebook itu ada di sini. Ya. Jadi urutannya tadi harus hafal, ya. Harus hafal. Kalau nggak hafal, Anda bingung nanti logika berpikirnya. Ya. Nah, teman-teman nanti bisa ulang-ulang lah video ini ya, biar teman-teman tahu. Nah, terus ini saya ulang ya, biar teman-teman clear ya. Pertama tadi facebook.com, kedua itu adalah business suite, ketiga adalah business setting, baru kita bicara pengelolaan iklan. Udah urutannya itu aja, sampai bisa di level ini. Nah ini contohnya ya. Dan di sini berarti Anda gunakan akun yang mana? Karena di sini ada 6 akun aku. Misalkan aku mau gunakan akun mentoring bisnis misalnya. Berarti ketika akunnya di banned, nggak usah takut. Ini iklan saya nih. Ini iklan saya. Nah, ini iklan saya. Nah, ini iklan saya. Nah, ini aku punya 3 iklan ya. Pertama adalah video workshop, terus gambar eh, pelatihan, terus ada foto. Nah, ada 3 workshop nih. Budget iklannya itu 75.000 per hari. Kenapa? Karena saya mengasumsikan satu iklan ini 25.000 gitu. Ya. Jadi hanya 75.000. Tapi saya di sini punya dua iklan ya, 2 akun. Sama pelatihan UMKM. Nanti saya bahas di kelas ya untuk teknik-tekniknya ya. Ini modal cukup 50.000 per hari, tapi
peserta yang masuk saat ini sudah sekitar 15 ya. Ini salah satu. Ini sama iklannya, cuma beda copywriting-nya aja gitu. Nanti Bu Yanti tak ajarin untuk buat event di sana kan gitu ya. Ya. Menggunakan strategi saya aja di sini ya. Oke, Coach. Oke, nah sekarang dari sini urutannya udah tahu belum? Ini penting banget teman-teman ya, penting banget. Karena kadang banyak orang yang bingung nih di sini. Nah, jadi urutannya itu ya urutannya pertama ya kan? Pertama apa? Facebook Facebook personal. .com. Nah, ini yang pertama ya kan? Jadi Anda buka dulu facebook.com. Yang kedua, bisnis Business Suite. suite. Nah, selalu itu polanya. Nah, yang ketiga, ya, apa? Bisnis. Akun bisnis. Hah? Akun bisnis. Nah, bisnis setting. Bisnis setting ya. Ah, setting. Setting. Ini teman-teman harus hafal untuk level level pemula ya. Yang keempat, baru di sini Ads Manager. Manager. Udah. Jadi Anda apalin ini, Anda ulang-ulang setiap hari di depan laptop. Udah. Jadi urutannya di sini dulu. Buka Facebook, Business Suite, Business Setting, Ads Manager. Oke, ya. Dari situ ya, teman-teman ya. Oke. Dari sini bisa difahami ya. Ya, jadi nah, di dalam eh, bisnis akun itu ada dua, ada akun personal, ada akun bisnis, BM namanya. Akun personal sama akun bisnis, bedanya kalau akun bisnis itu bisa kita mengundang orang. Nah, contohnya seperti ini misalkan. Ini saya close ya ini. Nah, saya langsung ke sini. Di mana? Nah, akun personal di mana? Nah, kita kembali dulu. Nah, kita kembali dulu. Nah, ini ya. Nah, ini bedanya, teman-teman, ya. Bedanya ya. Akun personal itu udah ada di bawah. Nah, ini akunnya Pelita Digital. Karena kemarin saya mengiklankan punyanya Pelita. Ya, nanti saya hapus saja, Coach Adi ya. Nah, nah, ini yang namanya akun personal. Nah, ini akun bisnis. Pokoknya kalau nggak ada tulisan setting-setting seperti ini berarti akun personal. Ya kan? Nah, ini bisa disetting, ya kan? Dari sini pengaturan. Selalu itu polanya, ya. Jadi teman-teman hafalin tuh. Nah, ini Vistar Wijayani itu namanya akun personal. Pelatihan digital marketing itu namanya Business Manager 1. Di dalam pelatihan digital marketing itu ada namanya 3 akun iklan. 3 akun iklan ini diisi oleh, jadi gini, Anda punya rumah, nah, Facebook itu rumah Anda, pemiliknya Anda. Di dalam rumah itu ada namanya kamar. Ya, kamarnya itu adalah Business Manager. Ya. Nah, di dalam kamar itu ada loker-loker, dompet. Nah, di situ ada loker 1, loker 2, loker 3. Jadi kalau loker 1 itu di banned, nggak masalah, karena ada loker 2, loker 3. Tapi kalau di banned itu BM-nya, maka lokernya nggak bisa diambil. Tapi kalau yang di banned pemilik rumahnya, kebakaran udah selesai. Itu struktur berpikirnya. Sehingga teman-teman perlu pahami roadmap-nya gitu. Ya. Nah, terus dari sini kita mau pakai yang mana? Berarti kita punya 6 akun iklan, betul nggak sih? Ya kan?
Ya, Coach. dari 6 akun iklan ini kita taunya dari mana? Dari sini. Berarti kan ini ketika aku klik di sini nih di pengolah iklan. Berarti ini saya lagi klik di iklan apa? BM apa? Latihan digital marketing kan? Iya, Coach. Bisa nggak tak ganti? Bisa. Tak ganti di sini nih. Ganti kan? Ganti kan? Ganti, Coach. Ganti. Nah, berarti di sini ada pengolah iklan. Jadi ketika saya mau ngeklik pengolah iklan, setting-setting di sini misalkan, ya saya pastikan ini adalah akun BM-nya pelatihan digital marketing. Itu beda, beda rumah gitu. Beda kamar, sorry, beda kamar. Makanya di sini kenapa kosong? Ayo, ayo kenapa kosong? Karena di sini akun iklannya belum saya isi, belum aku. Jadi saya punya kesempatan 6 kali gagal di dalam iklan ini. Jadi kalau misalkan akun saya di banned, ya saya masih punya 5. Kalau 2 di banned, saya masih punya 4. Nah, kalau saya punya di banned lagi, saya punya 2, 3. Sampai nggak bisa, baru nanti aku pindah atau ternak akun lagi. Pakai akun tetangga, akun teman, akun saudara, dan seterusnya. Sampai itu. Oke, bisa diterima ya? Nah, poinnya di situ tuh. Dari sini kira-kira cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, dari sini akhirnya teman-teman tahu kan? Oke, saya pakai yang saya iklan aja. Gimana? Habis itu teman-teman tadi kan setting pembayaran. Ini namanya as manager tuh. Nah, setting pembayaran itu di mana? Di sini. Diklik, habis di sini. Tagihan. Udah. Nah, nah ini salah satu ya. Sudah dibayar kemarin 66.000 gitu kan. Caranya gimana? Cara memasukkan kartu Anda yang sudah Anda buat di sini. Anda tinggal tambahin aja. Anda tinggal tambahin aja, tambahkan apa, kartu yang sudah Anda buat di Genius. Nah, misalkan di sini kredit iklan, metode pembayarannya, metode pembayaran online Kalau bisnis. saya Nah, misalkan seperti itu. Ya, ini bisa cek lagi dari sini. Nah, dari sini nih, yang akun iklan yang apa? Cek. Monitoring. Ini kan bayaran 66.000 baru dibayar ya. Nah, jadi ini baru ribu gitu kan. Nah, ini Anda tinggal tambahkan pembacanya, udah itu selesai. Saya kira itu pengantar untuk apa ya? Pengantar untuk Facebook Ads ya. Sambil saya lanjutin materinya. Sampai mana tadi? Kira-kira dari sini cukup jelas, teman-teman? Pertama, tadi membuat akun iklan. Ya. Yang kedua adalah membuat halaman atau fanspage promosi. Nah, kita belum buat promosi nih. Kita belum promosi. Nah, aku bahas yang nomor 2 nih, membuat promosi nih. Ya, membuat promosi ini teman-teman harus punya manajemen folder yang rapi. Ya, yang rapi ya. Nah, sini nih. Nah ini. Nah ini salah satu manajemen folder yang teman-teman perlu buat kalau Anda mau iklan. Ya. Jadi kalau kalau ditanya, tadi kan aku udah ngomong sama teman-teman yang mau ikut workshop hari Minggu ya, kalau nggak salah ya. Itu teman-teman tak suruh buat konten. Teman-teman buat konten. Ini konten Facebook Ads nih. Ya, copywritingnya udah tak siapin, videonya udah ada. Ya, ini udah ada semua nih. Nah, ini. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan? kelihatan, Coach. Kelihatan, Coach. Nah, kelihatan. Nah, ini yang saya bilang. Nah, nah ini salah satu. Nah, terus di sini ada lagi. Nah, ini. Nah, ini. Ini yang teman-teman ini saya baru. Nah, dampaknya apa dari iklan ini? Dampak dari iklan ini apa? Akhirnya ada lead gitu loh. Ada lead. Tak tunjukkan ya leadnya ya.
Oke. Jadi teman-teman pastikan membuat yang namanya bahan iklan gitu. Contoh kayak punyanya Coach Ardi nih, udah saya simpan ya Coach Ardi. Nah, ini punya Coach Ardi nih. Coach Ardi di sini punyanya. Nah, marketplace. Nah, udah punya tuh datanya. Nah, ini bisa diterima teman-teman? Bisa coach. Wow nggak? Wow nggak ini? Jadi kombinasi antara konten yang bagus, strategi yang tepat, manajemen akun yang bagus, sama eh, apa ya, kredibilitas kita menghasilkan sebuah offset yang luar biasa. Seperti itu. Apakah bisa di produk lain? Bisa, sama aja. Mau buat kuliner, mau buat tadi bisa aja. Kebetulan saya punya bisnis pendidikan, saya punya bimbel, ya bimbel digital marketing, terus pelatihan-pelatihan bisnis, ya. Kebetulan saya punya produk itu, ya. Jadi bisnisnya sama aja. Ini kalau mau tak lanjutin banyak banget, ya. Ini konten-konten yang sudah disiapin. Anda buat folder aja mau iklan apa gitu. Makanya manajemen foldernya tuh dirapikan. Mau ikut pelatihan apa? Mau buat pelatihan seminar UMKM, jago Canva, affiliate, kemitraan, reseller, pembuatan logo, pendampingan bisnis, cara membuat LP, jago CS, BMC, peta bisnis, Shopee, iklan jago apa, bisnis online. Nah, ini siapin data-data penting, password, akun, dan seterusnya ya. Teman-teman perlu siapin password-passwordnya juga. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, dapat gambaran ya. Dapat coach. Nah, ini insight-nya luar biasa ini ya. Nah, kita lanjut ke materi. Nah, contoh hasilnya seperti apa? Ini hasilnya. Ini hasil dari iklan. Ya kan? Yang closing aja mana ya tadi pagi. Nah, ini hasil dari iklan. Nah, ini itu dijawab. Kayak gini nih. Dijawab. Nah, Pak, mau tanya pelatihannya. Oke. Aku biasanya jawabnya selamat, misalkan ini ya. Selamat pagi misalkan. Nah, ini saya jawab. Terus saya kasih misalkan video kantor misalkan. Nah, kayak gini. Salam kenal. Ini juga penting juga teman-teman nge-CSI. Kenal, saya Rofiq, tim CP Institute. Nah, ya kan, suka seperti ini nih. Nah, terus yang closing tadi pagi nih. Yang closing tadi pagi itu mana ya? Ini. Ini lihat juga nih. Nah, ini ya. Ini yang closing kemarin. Nah, gitu. Jadi closing ini hasil dari iklan tadi teman-teman gitu. Ya kan? Misalkan mana yang tadi pagi itu. Nangkap ya teman-teman ya hasilnya ya. Nah, ini siap. Nah, ini ya. Ini tadi pagi nih baru masih hangat. Ada nggak, Bu? Jam berapa ini, Bu? Benar coach. Jam 10 kurang 4 menit lagi. Nah, ini loh Mas saya nomor rekening tuh. Oh, Jam tanggal berapa? Sore tadi kan, tadi pagi kan. 8 Desember 8 8 Desember 8.18 jam barusan 8.18. Oh, baru tadi. ya. Nah, ini daftar peserta untuk workshop gitu kan. Ini artinya saya membagikan pengalaman saya gitu loh. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, nah, kita kembali ke sini lagi nih teman-teman ya. Sini lagi. Nah, dari sini teman-teman ada pertanyaan ya. Tadi pertama kan membuat akun Facebook, oke? Udah bisa ya tadi ya. Tinggal buat aja gampang kok, ya. Nah, yang kedua membuat halaman, ya. Membuat halaman. Yang ketiga setting WA bisnis. Yang keempat adalah membuat ads manager. Kelima adalah setting pembayaran. Kelima membuat iklan. Ketujuh evaluasi install aplikasi. Nah, jadi kita membuat aplikasi
supaya kita bisa cek di WA yang masuk itu berapa, yang apa ya, yang apa, yang closing berapa, yang masuk WA berapa, itu ada. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Ini satu slide dari 220 slide. Jadi artinya nggak mungkin ya saya sampaikan ke sini semua karena memang waktunya nggak nutut ya gitu. Tapi minimal teman-teman dapat ya poinnya ya. Ayo teman-teman ada pertanyaan nggak? Nah, saya lanjutin ya. Nah, demografi usia user di Facebook. Jadi bagaimana potensi online itu luar biasa teman-teman ya. Orang Indonesia itu memang senang belanja ya. Potensi e-commerce itu luar biasa. Apa itu Facebook Ad? Ya, saya akan masuk dulu ya sebelum kita. Oke. Nah, Facebook Ad adalah tool marketing, sebuah alat yang membantu kita untuk menjangkau pasar yang lebih luas, lebih tertarget dengan biaya yang lebih murah dan keuntungan yang lebih besar. Nah, di sini artinya apa? Artinya bahwa sebenarnya, ya, sebenarnya Facebook Ad itu sangat murah. Bayangin loh, kalau kita sebar brosur ke 1.000 orang offline, itu butuh budget berapa? Sementara kalau di Facebook ini bisa 20.000 loh. 15.000 untuk mengetahui, untuk nge-share info yang ada di produk kita kepada 1.000 orang. Namanya CPM, cost per mile. Jadi ukurannya itu pertama adalah reach, iklan jangkauan, ya, iklan jangkauan. Dari jangkauan itu nanti masuk ke landing page atau masuk ke WA. Dari WA itu nanti closing. Gitu. Polanya kayak gitu. Ya. Jadi Facebook Ad itu adalah penyerangan gitu. Jadi Anda mau nembak apa? Makanya value apa yang harus Anda siapkan itu menjadi penting. Nah, analoginya gini. Beriklan di Facebook itu seperti pedagang yang berkeliling menghampiri target market yang sekiranya merupakan calon pembeli yang potensial gitu. Jadi tahu nggak pedagang bakso itu? Kira-kira ketika berangkat jualan, tahu nggak nanti laku atau enggak? Nggak ngerti kan? Benar nggak sih? Nah, sama ketika saya hampir setiap hari itu closing itu 1, 2, 1, 2, 1, 2 itu. Berarti kalau sehari closing 400.000 gitu kan. Berarti sebulan berapa? 6 juta. Kalau iklannya cuma 1 juta, berarti untung berapa? 5 juta, 4 juta. Nah, kalau misalnya kita punya 4 advertiser, 20 juta. Iklan 10 juta. Nangkap ya logikanya ya. Betapa mudahnya tuh Facebook Ads. Ya. Nah, Facebook Ads hanya tool marketing, tidak ada jaminan pasti sukses. Jadi setiap uh, advertiser itu punya strategi masing-masing. Anda tidak boleh ini paling benar, itu paling salah nggak. Jadi punya experience masing-masing. Ada yang senangannya menggunakan konversi, ada senangannya menggunakan WA, ada senangannya menggunakan apa rumus 1, 2, 3, 1 iklan, 2 adset, 3 campaign. Ada yang fokusnya itu interestnya sama, usianya yang berbeda. Nah itu teknik gitu. Nah itu nanti kita bahas di kelas ya, kita bahas di kelas. Kombinasinya kita bahas di kelas nanti. Ya, ya. Sama nanti punya saya nanti akan saya bahas kelasnya ya. Nah sama di punya saya punya 1 iklan, interestnya itu kota. Jadi teman-teman kalau kita main Facebook itu cuma ada 4. Ya. Pertama usia, umur, kedua gender, ketiga interest, keempat location. Udah 4 ini doang dimainkan, diputar-putar. Saya ulang ya. Tadi yang pertama usia, yang kedua adalah apa? Gender, wanita atau perempuan. Yang ketiga adalah interest, yang keempat adalah location. Jadi saya nggak mungkin ngiklan di Jakarta kalau event saya di Sidoarjo. Maka settingan saya adalah fokusnya ke Sidoarjo. Usia, loss. Yang penting maksimal 45, minimal 23 misalnya. Udah situ aja settingannya. Nanti kita buat event lagi di Lamongan, di Sumatera, atau di mana, dan seterusnya. Itu kombinasi wilayah. Kalau kombinasi umur, berarti apa?
iklan satu usia 20 sampai 35. Iklan dua apa? Settingan apa? Ad set 2 iklan 35 sampai 45. Ad set 3 45. Jadi mainan di usia. Itu contoh ya. Agak ini ya, agak pusing kan ya. Tapi nggak apa-apa, ikuti dulu. Nah, ketahui target market secara detail buat buyer persona. Kak harus tahu apa saja benefit produk yang dijual. Ya harus yakin dengan produk yang dijual. Jadi Anda harus tahu tuh benefitnya apa. Jadi jangan sampai Anda ngiklan, tapi Anda nggak tahu benefitnya apa yang dijual. Makanya kenapa saya suka tuh iklannya. Asik nggak ini iklannya, Coach Ardi ini? Sekaligus promo ya. Wah, tak promoin nih. Ya. Ini keren nih iklannya. Yang dijual apa? Rahasia sukses jualan online 100 juta dari marketplace. Itu loh. Oke. Terus ini yang dijual apa? Ya kan? Jadi buat iklan yang menarik. Ini yang dijual apa? Nggak Dan kelihatan, Coach. sorry. Eh, Nah, ini yang dijual apa? Banjir order dari iklan. Jadi membuat judul itu menentukan hasil, gitu kan? Terus kalau mau apa? Mana tadi? Ini tak desain banyak ini, ya kan? Ini desain lagi nih. Dan hati-hati teman-teman, di Facebook itu tidak boleh ngiklan dengan kata-kata tulisan Facebook secara vulgar. Saya ditolak beberapa. Makanya saya hindari kata-kata Facebook Ads. Nah, itu nanti ada tekniknya, nanti dibahas di kelas tuh, ya. Akan bahas di kelas tuh nanti. Jadi, ada beberapa teknik kenapa iklannya nggak vulgar. Karena kalau vulgar langsung di-banned. Nah, contohnya nih, ya contohnya ya. Beberapa iklan saya itu di-banned, teman-teman. Ya, gara-gara saya apa vulgar banget tuh. Apa ya? Notifikasi. Ditolak ya. Nah, ini ya, tak cari yang ditolak. Teman-teman nanti biasakan nanti open dashboardnya. Cari yang ditolak. Iklan menunggu disetujui. Nah, ini yang ditolak. Ini ditolak. Tahu nggak kenapa ditolak? Mana-mana. Kita carikan yang ditolak ya. Iklan Anda disetujui. Nah, ini. Nah, jadi hati-hati kalau nanti buat iklan, ya. Tidak semua iklan kita tuh diterima. Kita carikan dulu ya, yang ditolak yang mana. Nah, jadi itu teman-teman ya. Yang mana ya yang ditolak ya? Tadi malu kalau nggak salah ditolak. Jadi iklan tuh teman-teman baca aturan-aturan ya, yang memang kalau nggak ditolak ya jangan dipakai. Ditolak coba aja. Nah, ini ya. Ini ditolak. Oke. Ini contoh ya. Nah, terus gimana cara ngiklannya? Ya, cara ngiklannya ya. Tadi kan 7 tadi, teman-teman masih ingat 7 tadi? Pertama buat akun iklan. Dua tadi apa? Masih ingat? Business with. Usuit. Bukan, yang 7 step tadi, Bu. Oh, Nah, kan itu ada nanti membuat iklan kan. Sederhana buat iklan tuh.
Buat akun. Oh, buat akun. Yang kedua, yang ketiga, Setting WA bisnis. ya bisnis. Keempat, Apa lagi tadi? Saya habis itu membuat iklan, ads manager ya. Nah, ini namanya ads manager. manajer. Anda tinggal buat aja di sini. Nah, di sini menggunakan apa? Interaksi. Lanjut. Udah, itu doang. Gampang banget. Ya kan? Ya kan? Nah, habis itu, nah, nama iklan itu apa? Ditulis. Misalkan, kelas Facebook Ads. Ads, ya. Ads interaksi. Jadi, tanda Anda menggunakan interaksi, berarti kan? Nah, oke. Cuma ini aja yang disetting. Habis itu lanjut. Nah, nah, di sini namanya urutannya selalu gini. Tujuan iklan, habis itu setting, habis itu ads kreatif. Ini tiga doang, selalu itu. Ini berarti settingan iklan, berarti apa? Lokasi kan, berarti kan? Hari Minggu tanggal berapa? 11 Desember 2022. Mbak Kurung, apa? Wilayahnya mana? Aku mau buat misalkan Malang. Ya, Malang. Oke. Atau tanggal 18 deh. Atau coach ini apa? Coach Ardi deh tak buatin. Hari apa acara sampean, Bro? Coach Ardi? Tanggal 12, Kos. Oke. Hari 12. ini 12 Desember 2022. 2022. Berarti di sini Indonesia karena online kan? Iya. Nah, udah. Habis itu saya di sini. Nah, ini udah settingan nih ya. Nah, budget iklan berapa? Oke, aku mulai dari 25 deh. Kos, Atau budget iklan itu ngaruh nggak minimalnya? ya pengaruh dah. Kalau budget dikit ya mana yang klik. Minimal 50 sebenarnya. Oh, kalau di bawah 50 nggak ngaruh kayaknya ya. Ya, ya tabot tabot 25 dulu karena kan testing kan saya. Aku tadi ini top up 20.000. Kayaknya Enggak, kurang ini loh greget ya. bos. Kamu langsung aja 500.000 buat iklan seminggu itu gamenya. Jangan dicicit-cicit itu. Nah, dari sini kan ketahuan toh, set. Misalnya di mana? Berarti Indonesia. Usianya berapa? Usianya berapa? Misalkan. Yang suka online itu berapa? 23 sampai misalkan 50. Nah, targetnya siapa? Aku biasanya tak broadcast dulu kalau untuk testing. Karena kita cari data dulu kan. Piring kecil. Nah, nah, ya, bentar. Nah, dari sini, nah, berarti apa? Flyer. Oke, flyer ya ini ya. Flyer. Nah, berarti ini nggak relate sebenarnya. Karena temanya kan fanpage saya kan Facebook Ads, sementara iklannya kan marketplace. Tapi nggak apa-apa, karena nggak ada ya. Terus tambahkan media. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ini nggak mungkin memenuhi. Ini dilarang ini. Ini nggak boleh. Karena di sini ada logo Facebooknya. Ya. Nah, aku juga nih sih. Tapi saya edit dulu nih nomornya. Nah, coba perhatikan ya. Coba dimatikan dulu. Nah, bentar. Ini. Nah, kenapa? Karena aku punya materi konten, bang konten gitu loh, teman-teman. Ya. Jadi kalau Anda mau jadi advertiser, Anda harus fokus di depan laptop, kawal, ya kan? Di sini marketplace. Udah. Tapi saya edit dulu.
Paham ya teman-teman ya? Berarti saya butuh edit dulu nih. Misalnya kita edit di Canva nih. Ya. Nanti nomornya itu nomornya siapa? Kan gitu. Nah, misalkan ya. Misalkan di sini nih. Makanya teman-teman juga harus belajar Canva juga. Serius. Nah, nanti besok hari Minggu kita juga ajarin buat konten juga Canva. Nah, misalkan ya, aku mau eh, punyanya Coach Aldi nih. Mana ya? Cakup Marketplace. Ini nih saya tes di sini. Nanti kita buat sendiri Coach Aldi. Nah, ini kan. Coach, coach judulnya jangan webinar. Aku kirim lagi yang terbaru ya. Apa judulnya? Workshop. Oh, Aku kirim ya iya di iya. WA Coach Rafik ya. Oh, oh. Nah, teman-teman buat konten seperti ini. Nih kontennya. Nih ya. Jadi buat konten-konten yang orang tuh nggak bisa nolak gitu. Udah, Coach Aldi. Ini nih. Udah coba lihat di nomor WA-nya Coach Rafik. Oke. Soalnya bukan live webinar itu Iya. workshop. Nah, tuntut ke sini, tempel, tempel. Jadi sehingga kita punya bank data itu loh, teman-teman ya. Nah, ini berita harus ini nih, marketplace. Oke ya, Copywriting-nya ya. Ini oke, copywriting-nya saya kirim ya. oke, siap. Nah, teman-teman nanti buat copywriting ya. Nah, teman-teman yang ikut workshop yang hari Minggu ya tolong setelah lihat video ini buat copywriting ya. Udah aku kirim copywriting-nya. Yang buat copywriting siapa, Bro? Ini copywriting saya yang bikin. Hmm. Nah, ini copy. Nah, jadi akhirnya kita punya banyak referensi copywriting. Nah, ini kan. Ini aku ngiklan kok belum tampil di ad library ya. Udah Adanya jelas, yang punya ini. Ada yang punya Bo Marta nih keluar. Bu Marta. Siapa yang iklan? Bo Marta. Oh, Yang anu. punya itu belum keluar. Sekarang keren-keren ya orang-orang ya. Ada yang iklan semua ya. Dasar. Nak virus sih. Iyalah. Siapa dulu gurunya? Oke, copy, selection. Aku mau ngiklanin video. Itu Keren dites, kali Bu. ya video. Nah, itu dites, Mas. Hmm. Nah, oke. Nah, ini disimpan. Sehingga nanti ketika saya mau ngiklan kelas yang lain, aku punya banyak referensi. Gitu loh. Paham, Bro? Hmm. Nah, misalkan di sini nih. Berarti di sini marketplace operating 4. Jadi otak kita itu terstruktur itu loh ya. Ya kan? Oke, berarti saya sekarang iklan. Balik ke sini. Kan? Oke, berarti di sini cek mana yang kosong ini kan. Oh, ini harus saya edit dulu. Saya edit dulu. Itu kan nomornya kan bukan nomorku. Benar nggak? Benar kalau sudah edit. Nah, ini teman-teman nanti edit ya. Unggah file.
Aku Ini mau ngiklan video. iya tuh. Nah, kayak gini ya. Ini belum kita bicara landing page ya. Kita masih sekali sini. Nah, sini aja ya. Bu apa? Bu Yanti belajar Canva Bu ya. Oke, siap coach. Lagi belajar juga coach. Biar nanti kalau ada event buat sendiri. Nah, kan. Ini nomornya siapa nih, Coach? Nomor Pak Masud. Hah? Pak Masud. Nah, tinggal nanti ini ganti. Nah, nah, teman-teman tinggal tinggal apa? Kotak gitu ya. Nah, ini diganti warnanya misalkan. Nah, teman-teman nanti latihan kayak gini. Ini kalau 99.000 dapat apa bro? Biaya iklan. Sehari bisa. Nah, aku nggak mau jual ini. Tak hargai naik. Misalkan tak jual naik. Nggak apa-apa kan? Misalkan tak kasih harga, ini. Bisa tuh tak buat kayak gini. Nah, jadi nanti aku setorku 99, 50.000 lah misalkan. Tapi tak mainkan harganya. Nah, cuma di sini kasih value. Gitu. Workshop one day marketplace misalkan apa misalkan. Nah, aku kenapa nggak cocok di sini tema ini? Yang apa? Coach Adi, Nah, 3 story kemarin yang tak kasihkan jenengan itu apa? Coba satu. 100 juta dari marketplace. Terus Oh, sorry, itu aku punya datanya. Aku punya datanya. Nah ini, videonya di sini nggak ada ya? ini benar. Oh, ini. Jadi kita harus tahu, harus pintar teman-teman. Karena yang iklan kita, karena kita tanggung jawab nanti. Paham ya? Misalkan seperti ini. Ada masalah. Nah, misalkan seperti ini nih. Nah, sebenarnya kalau kita bisa iklan, yang paling susah itu membuat kayak gini, teman-teman. Paham ya? Ini yang teman-teman menjadi PR, serius. Kalau kalau bisa teman-teman nanti bisa pakai jasa pihak ketiga ya. Kita kita aja jasanya ya. Ya. Oh, Nah, ini. jadi teman-teman
skill desain dan sebagainya itu benar-benar diuji di sini. Teman-teman sambil ini ya, PR-nya ya, buat seperti ini, itu kata kuncinya sebenarnya. Aku pengen ngajarin teman-teman buat seperti ini. Ya, buat seperti ini. Ya, ini yang penting kalau saya. Ya, nah, langsung WA nomor saya misalkan. Nah, langsung. Nanti kalau di workshop lebih seru ya, teman-teman ya. Nanti apa? Bu Yanti tak tunggu di situ aja. Siap, Coach. Artinya gini loh, kita tuh nggak mungkin gagal kalau tahu ilmunya gitu loh. Ya, ya, Mbak. 81. Sebenarnya ini nggak perlu nggak apa-apa. 66. Jadi ketika Anda ngiklan, kemungkinan boncosnya itu rendah. Karena apa? Karena digarap. Gitu loh. Paham nggak mas saya? Makanya rezeki nggak ada yang tertukar. Tenang aja. Walaupun kita sama-sama ngiklan itu beda bro. Energinya beda. Ya kan? Oke. Cukup dong? Ada masukan nggak ini? Teman-teman enak nggak dilihat ini desainnya? Sama yang tadi enak mana? Sama tadi enak mana? Ini mana? Nah, ini mau tak. Oke. Nah ini agak susah ya. Ada pertanyaan teman-teman? Tunggu ya. Nah ini, bentar-bentar. Nah, begini aja deh ya. Apa nanti? Oke, tak simpan aja dulu. Nah ini tinggal tak save, tak save. Nah teman-teman PR-nya apa? Di sesi ini teman-teman buat konten yang wow, ya. Saya unduh di sini CP. Enggak usah, ini enggak usah. Mana tadi? Oke, ya.
Oke, teman-teman, itu kita membuat konten promosi, gitu kan? Nah, sehingga nanti seperti apa fotonya? Nah, seperti ini. Nah, nah, gimana aku tadi? Kira-kira beda nggak? Hah? Beda ya? Nah, dari sini, teman-teman, ya kan? Dari sini, teman-teman, copy tuh. Copy, masukkan ke marketplace. Buat lagi aja coach yang hari Senin depannya. Gak apa-apa, pun ini kan contoh, Bos. Kan masih ada 3 hari kan. Aku sok nyales. Artinya, strategi itu 12 days. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita kembali ke tema lagi. Tema tadi. Nah, ini bedanya apa sama workshop? Beda. Kalau workshop itu lebih dalam ya. Kalau ini kulit-kulitnya doang. Tapi kulitnya aja udah keren. Ya, ya, itu doang. Oke, sambil ada yang tanyakan, monggo, Bu Yanti. Nah, ini, ya kan? Nah, nah, copywritingnya dari mana? Aku ngambilnya dari mana copywritingnya? Dari ke tadi. Cuma tak ganti nomor saya. Nah, ini copywriting saya. Nah, artinya ketika copywritingnya berbeda, hasilnya berbeda nggak, teman-teman? Hah? Ya, berbeda. Pasti berbeda. Makanya tugas seorang advertiser itu setiap hari membuat copywriting. Oke, tak buatin copywriting ya. Mana? Nah, ini kan aku buat. Teman-teman yang ikut workshop hari Minggu, tolong ditonton video ini ulang-ulang. Nanti kita prakteknya di sana. Nah, ini ya. Nah, di sini apa? Hari Senin. Benar kan? 12 batas 50 orang. Tempatnya di mana? Zoom. Batasnya berapa? 99. Udah orang berapa? 300. Bagus tuh. Ini tes ya. Nah, aku ganti. Nah, copywriting ini yang mahal, teman-teman. Tak ganti kalau saya. Ini copywriting trademarknya JB. Nah, mana tadi? Karena online berarti eh, yes. So, praktek mana? Nah,
Enggak usah. Nah, oke ya, dapat ya poinnya ya. Ini copywriting saya, Bro. Ya. Nah, di sini copy tuh, slide. Nah, di sini udah. Nah, oke, teman-teman dapat ya poinnya ya. Udah, itu aja doang. Oke, oke mungkin itu aja, Mbak Yanti. Nah, apa yang dapat dari sesi kali ini, Mbak Yanti? Mungkin Nggak langsung ditayangin, Coach. apa? Ngetes. Nanti aku cek di library. Coba tak cek itu. Itu tanggalnya tanggal berapa tuh yang 199.000 tadi dibikin? Ini Senin. Sama. Cuman itu ke WA Hotropik ya? Iya, betul. Ya nggak apa-apa nanti. Nggak apa-apa. Ibaratnya kalau ada yang daftar Ya. Oke ya. harga segitu nanti ke ininya ikut auksinya 100 gitu kan. Aku cek di library. Library. Oh, ini sih. Kenapa itu? Nggak tahu. Oke, mungkin itu aja sih. Nanti tak lanjutin. Yang penting itu cara ngiklannya, teman-teman ya. Pak Yanti, mungkin itu di teman-teman apa yang dapat teman-teman dari sesi kali ini? Ya dapat insight lah. Terus bisa ngiklan. Ini Ya, saya lagi mau ngiklan kedua yang video kemarin saya iklanin lagi. oke, untuk Pak Asrori, Pak Sumadi, Pak Nur, gimana Pak Nur? Bu Yanti, share dong apa yang dapatkan dari pagi ini. Mic-nya Bu, mic. Yang saya dapatkan itu ternyata kalau beriklan itu tidak serumit yang kita bayangkan. Ya, tidak serumit yang kita bayangkan. Cuma hanya kita, kalau stepnya kita sudah tahu dan kita punya konten yang sangat menarik, apapun ceritanya, orang akan bakalan menarik perhatian mereka untuk bisa ikut atau join gitu. Ya, betul. Ya itulah. Makanya sekarang Facebook Ad itu alat untuk mengkomunikasikan program. Tapi programnya kalau nggak bagus juga, makanya aku nggak setuju sama iklan yang pertama. Aku punya standar. Betul. Karena apa? Aku punya feeling kalau iklan yang pertama value-nya nggak ada. Makanya kenapa tak rubah? Nah, tak rubah kan? Ini kan powerful banget nih. Bisa pertama MS, target 1 bulan, strategi. Kan nggak ada kan? Iya, Pak. Yang dijual tuh itunya. Itu step pertama. Oke, mungkin itu Bu. Ya.
Oke, Coach. Sampai ketemu di hari Senin ya, Bu. Nanti dengan tema yang pokoknya saya punya PR sama Bu Yanti untuk membuat acara 2 minggu sekali. Ada pesertanya nggak ada, kita wajib. Oke, Coach. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih dari saya. Sampai ketemu di workshop atau di kelas saya di Jago Facebook Ads. Beberapa kelas nanti teman-teman lihat jadwal aja. Ini salah satu preview yang akan kita sampaikan dan nanti di sana langsung kita praktek, langsung kita setting iklan, kita langsung setting pembayaran misalnya ya. Terima kasih, sampai jumpa di workshop atau di kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.